Halo teman-teman, nah kali ini kita membahas cara memvalidasi antisera golongan darah A dan antisera B. Nah, syarat-syarat untuk memvalidasi ya teman-teman, pastinya kita harus menyiapkan beberapa hal dulu ya. Pertama, teman-teman harus membuat suspensi sel A 5%, sel B 5% ya, dan sel O 5%. Yang mana ini harus didapat dari orang yang memang sudah diketahui dengan pasti golongan darahnya, diambil darah, lalu dites dengan antisera yang sudah divalidasi. Nah, untuk validasi anti A dan anti B ini teman-teman harus dilakukan pada saat teman-teman membuka kemasan baru ya antiseranya. Lalu dari kemasan itu kita perlu yang namanya langkah-langkah melakukan proses validasi. Apa saja langkah-langkahnya? Nah, langkah pertama ya teman-teman harus menyiapkan yang namanya penentuan dulu. Tentukan kriterianya mau validasi yang bagaimana. Kita mau validasi cuma dua saja. Bahwa ini untuk spesifisitasnya menggunakan aglutinasi saja ya untuk positif negatifnya. Kemudian kita lihat etiketnya ini masih baru. Lalu penampilannya di sini kan warnanya biru. Dan penggunaannya untuk pemeriksaan serologi sehari-hari ya untuk golongan darah. Lalu kita bisa melihat di sini masa kadaluarsanya 2024 bulan 1 ya ya di sini, kemudian 10 ml. Jadi ini baru dibuka dan penyimpanannya sudah harus sesuai ya 2 sampai 8 derajat Celcius, dan ini memang pada saat dikeluarkan harus dalam kondisi dingin ya. Oke, nah untuk anti A sekarang anti B sama saja. Bedanya mungkin di warnanya saja ya. Untuk ini 2024 bulan 1, kemasannya 10 ml dan warnanya kuning. Nah, ini ada sel A, sel B, sel O 5%. Untuk pembuatannya kita membuat dengan cara melakukan pencucian sebanyak 3 kali pencucian. Lalu yang terakhir dicuci tadi kita buat suspensi 1:19 yang pekat, eritrosit pekat ya. Nah, sudah selesai, homogenkan dan kita masukkan dalam wadah ini. Oke, lanjut. Yang kedua, sudah kadaluarsa sudah kita lihat, lalu siapkan peralatannya. Kita perlukan 3 buah tabung. Ini ada sel A, sel B, sel O, sel A, sel B, sel O. Nah, ini untuk A, nanti ini untuk yang B. Ini sudah ada sel A, sel B, sel O. Nah, apalagi yang diperlukan untuk itu? Oke, kita perlu kartu validasi. Nah, kartu validasi ya teman-teman, di sini teman-teman bisa melihat. Di sini untuk anti A contohnya, setiap meneteskan 1 tetes atau 2 tetes harus kita melakukan checklist pada kartu ya. Misalnya di sini kita teteskan, berarti di sini kita meneteskannya dengan pipet tetes. Nah, pipet tetes masing-masing kita siapkan ya untuk pengujian ini. Oke teman-teman, kita mulai langsung saja ya. Untuk 1 tetes sel A, ini sel A kita buka, homogenkan dulu ya. Nah, homogenkan, kita buka tutupnya, lalu kita teteskan di sini, ya kan? Sel A, sel A di sini 1 tetes. Nah, merah kan? Nah, ini merah, 1 tetes. Kemudian sel B 1 tetes. Nah, di masing-masing, tapi dihomogenkan dulu ya. Jangan lupa homogenkan karena memang perlu homogen 1 tetes. Setiap kita meneteskan sel itu 1 tetes, kalau antisera sebanyak 2 tetes. Lalu kita masukkan lagi sel O. Sel O ini sebenarnya untuk kontrol saja ya, karena untuk anti A, anti B ya mungkin dapat dipastikan negatif. Tapi kalau saja mungkin lihat juga kalau nanti sel O nya ini orangnya si O Bombay. Nah, 1 tetes. Nah, setelah 1 tetes masing-masing, ini sudah ada merah-merah kan? Nah, merah-merah. Lalu kita masukkan, nah setiap meneteskan tadi harus kita checklist sebenarnya. Nah, ini kan di anti, nah ini kan sudah kita teteskan. Nah, kita checklist. Nah, checklist 1 per 1. Lalu kita tambah 2 tetes anti A. Nah, ini anti A 2 tetes. 2 tetes masing-masing di tabung pertama, tabung kedua, tabung ketiga ya. Tabung 2 tetes. Nah, ini 2 tetes. Nah, kemudian lanjut lagi ke antisera anti B di tabung A 1, 2, 3. Jadi maksudnya A ini ada sel A, ini sel B, ini sel O.
Nah, 2 tetes masing-masing. Kenapa harus 2 tetes? Cairan 2 tetes, kalau sel 1 tetes supaya setara. Nah, setelah itu kita homogenkan masing-masing. Nah, setelah homogen, kita siapkan untuk proses sentrifugasi dengan sentrifuge. Nah, untuk sentrifuge ya teman-teman, tidak usah lama-lama, cukup 2 menit, 2000 rpm atau 3000 rpm, terserah nanti sentrifugenya. 3000 rpm lebih bagus. Nah, setelah itu nanti digoyang pelan-pelan. Oke ya. Nah, kita sentrifuge, masukkan ke Nah, ini kita sentrifuge ya. Berpasangan, terserah, tapi nanti tetap terlihat juga nanti warna berdasarkan warna larutannya ya. Oke, setelah itu ini kita menunggu sentrifuge berhenti ya, break ya. Jadi nanti setelah itu nanti kita keluarkan pelan-pelan, lalu kita lihat aglutinasinya. Lalu kita goncang sedikit-sedikit pelan-pelan untuk melihat aglutinasinya pada masing-masing tabung. Nanti kita samakan dulu yang warna biru-biru, kemudian warna kuning-kuning untuk anti A, anti B. Oke ya, nah ini kira-kira seperti ini skemanya untuk validasi anti A, anti B. 1 tetes sel A, 1 tetes sel B, 1 tetes sel O untuk anti A. Begitu juga anti B, masing-masing 1 tetes. Lalu nanti masing-masing dari 3 tadi tambah 2 tetes ya untuk anti seranya. Nah, lalu kocok sentrifuge 3000 rpm 15 detik. Tapi bisa juga menggunakan 1 menit atau 2 menit, tergantung nanti ya. 15 detik ini maksudnya supaya pengerjaannya tidak terlalu lama. Nah, setelah terjadi aglutinasi, setelah itu nanti lihat aglutinasinya pada tabung 1, tabung 2. Nah, kemungkinan tabung aglutinasi nanti di anti A ini adalah yang tabung 1, kemungkinan di anti B ini adalah tabung 2. Nanti kita lihat adalah pengamatannya langsung. Oke ya, ini tabungnya sudah kita keluarkan dari sentrifuge. Nah, ini berisi sel A 5% dengan anti A. Kita kocok ya. Nah, pelan-pelan, lalu kita kocok kuat-kuat. Dia akan melayang, bentuknya gumpalan. Nah, ini ya teman-teman, kita melihat langsung ya. Nah, gumpalan. Nah, sementara kalau kita melihat dengan ini, nah ini kita fokuskan dulu. Nah, lalu kita pelan-pelan kocok, maka dia akan keruh dan terhambur. Nah, terhambur ini berarti dia tidak aglutinasi. Nah, terlihat keruh ya. Lalu kita bandingkan antara yang 2 buah ini, kita kocok kuat-kuat. Nah, yang pertama ini tetap jernih dan ada aglutinasi, sementara yang kedua keruh dan tidak ada aglutinasi. Berarti sel A positif, kemudian yang di sel B negatif. Kemudian kita lihat lagi di sini, yang ini pelan-pelan kita kocok, lalu maka akan pelan-pelan nanti akan terhambur juga ya, keruh. Nah, ini keruh. Nah, kita bisa melihat hasilnya di sini. Nah, di sini aglutinasi dan tidak terjadi aglutinasi. Oke, lanjut ke yang warna kuning. Kita kocok sama-sama langsung saja. Apabila terjadi aglutinasi, maka dia akan jernih, tidak terjadi aglutinasi, keruh dan terhambur. Nah, ini terlihat perbedaannya. Kemudian kita lihat yang satunya lagi. Kita bandingkan ketiga-tiganya. Nah, seperti ini perbandingannya. Yang aglutinasi di tabung 2. Nah, berarti kita lihat di sini, berarti ini sudah valid untuk pengerjaannya. Nah, untuk validnya ini, ya tadi kan kita sudah ada di sini ya tadi kocok. Nah, penambahannya saya juga lupa tadi ya. Sentrifuge baca. Nah, setelah baca di sini nama pemeriksa siapa, tanggalnya hari ini tanggal 15 misalnya bulan 10 2022. Artinya anti A nya ini sudah valid ya kan. ED-nya di situ nanti dilihat ya tadi 2024 tadi kan bulan 1 tadi ya. Bulan 1 di sini yang B-nya ini sudah valid, ED-nya 202401. Dicek oleh nama kita sendiri, kemudian disahkan oleh nanti
validator atau kepala ruangan. Tes validasinya ini dilaksanakan pada hari ini, ya kan? Tulis saja di sini tanggalnya 15 bulan 10 2022. Jadi nanti saat ini ini adalah digunakannya nanti untuk pemeriksaan rutin nanti ya, pemeriksaan rutin di lab, bisa digunakan untuk pemeriksaan golongan darah ya. Nah kira-kira itu ya, kira-kira mengenai validasi untuk anti A anti B. Jadi pastinya teman-teman harus menyiapkan dulu sel A sel B sel O. Untuk sel A sel B sel O ya, ini suspensinya dalam NaCl 5%. Ini maksimal 3 hari penggunaan. Setelah itu nanti akan terjadi pecah selnya atau hemolisis, jadi selnya akan rusak. Supaya tidak rusak, jadi harus dibuat larutannya dalam suspensi larutan Al-Silver. Jadi larutan Al-Silver ini nanti teman-teman tahan hingga 25 sampai 30 hari ya, tidak pecah. Nanti setelah 30 hari nanti perbaharui lagi dengan larutan sel A sel B yang baru. Larutan Al-Silver, jadi teman-teman tinggal men-searching di Google atau membelinya misalnya di Udai PMI, bagaimana komposisinya ya, mungkin kira-kira bisa teman-teman mencarinya. Oke ya, itu saja teman-teman. Sampai jumpa. Bye. 11 menit.